Saudara-saudara, shalom untuk kita semuanya. Dalam ibadah keluarga pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan dalam ibadah keluarga pada saat ini kami memohon Roh Kudus Tuhan memimpin dan menguasai kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan setiap Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah juga Tuhan tuntun dan kuasa Roh Kudus supaya dapat membaca firman Tuhan dan iman mereka bertumbuh di dalam kehidupan yang ada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara yang kekasih, dipersilakan berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil tadi dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai di ayat 9. Saudara-saudara juga membaca di rumah. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, renungan kita pada saat ini berjudul pikiran yang positif. Di dalam pembacaan kita, surah Filipi pasal yang keempat merupakan pembacaan yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengarkan. Pembacaan ini sudah berapa kali kita dengarkan bicara tentang surah Filipi. Namun saya mengajak untuk kita mengingat kembali bicara tentang surah Filipi. Filipi, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis ini ditujukan kepada jemaat Filipi. Nah, apa maksudnya? Apa tujuannya? Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Tentunya kita mengetahui bersama dalam kebanyakan surat-surat Paulus, surat Paulus selalu mempunyai tujuan untuk memberikan kekuatan, penghiburan, motivasi yang baik kepada jemaat-jemaat Tuhan saat dia pernah melayani di tempat tersebut, maupun juga rekan-rekan sekerjanya pernah melayani di tempat-tempat di mana Tuhan mengutus mereka untuk melakukan pelayanan, termasuk yang ada di jemaat Filipi. Nah, dia menulis surat ini, Bapak Ibu, juga kita harus mengetahui bahwa kondisi Rasul Paulus pada saat itu juga dalam kondisi yang pada saat itu dia berada di dalam sebuah penjara. Namun, bukan berarti bahwa Rasul Paulus tidak mampu, bahkan tidak mau untuk tetap memberikan sebuah dukungan positif, dukungan moral kepada jemaat-jemaat yang dalam hal ini adalah jemaat Tuhan yang notabene mempunyai pergumulan, kesulitan terkait dengan iman percaya mereka. Nah, jemaat Filipi punya pergumulan di mana mereka mendengar bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang mengaburkan tentang berita keselamatan. Nah, inilah yang membuat mereka menjadi bergumul untuk bagaimana mempertahankan iman percaya mereka. Nah, Rasul Paulus terpanggil sebagai hamba Tuhan. Dia menuliskan surat ini, tujuannya tadi sudah dijelaskan bersama, adalah supaya jemaat itu punya semangat iman di dalam menjalani pergumulan dan tantangan terkait dengan iman mereka. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam dia menulis surat ini, atau apa yang dia sampaikan Rasul Paulus dalam suratnya untuk kepada jemaat Filipi? Dalam ayat 8 dan ayat 9, dari berbagai hal yang sudah Rasul Paulus sampaikan, baik ayat pertama, 2, 3, dan 4, dan saat ini bicara tentang dalam perikop kita ayat 8 sampai 9, di situ Rasul Paulus mau menyampaikan kepada mereka bagaimana mereka bersikap dalam mempertahankan iman percaya mereka. Bagaimana mereka bersikap untuk bisa menghadapi, melawan ajaran-ajaran sesat yang mengaburkan tentang berita keselamatan. Rasul Paulus mau
menyampaikan kepada jemaat Filipi bahwa untuk menghadapi mereka seperti itu, mereka harus tetap memiliki pikiran yang positif. Pikiran positif itu tertuang dalam surat ini. Di situ yang dikatakan bahwa kamu harus memiliki sebuah pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang adil, pikiran suci, pikiran yang manis, dan juga apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Jadi mau disampaikan kepada jemaat Filipi bahwa untuk menghadapi ajaran-ajaran tersebut, mereka harus punya pikiran yang selalu benar. Pikiran yang benar dalam arti mereka harus selalu terarah kepada Tuhan, ya, harus melihat bahwa hanya Tuhanlah Allah yang sudah mereka dengarkan, itu adalah Allah yang benar, ya. Kalau mereka sudah punya pikiran yang benar, berarti juga di dalam segala tindak tanduk mereka juga akan mendatangkan sebuah kebenaran. Mereka akan melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan, hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakjujuran. Jadi ini yang harus mereka miliki. Belum lagi dikatakan bahwa mereka harus punya pikiran yang mulia, pikiran yang suci, ya, pikiran yang adil. Nah, arahan-arahan yang disampaikan Rasul Paulus itu cukup baik untuk mereka lakukan. Kalau mereka memiliki pikiran-pikiran yang positif seperti itu, kembali lagi saya mau tegaskan kepada kita semua bahwa ini akan terkait dengan tindak tanduk mereka sendiri, ya. Mereka tidak akan melakukan sesuatu kejahatan, sesuatu ketidakbenaran di dalam hidup ini. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, mereka hidupnya tidak penuh dengan tipu muslihat, tidak penuh dengan kebohongan, tetapi mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam kesucian, mereka hidup di dalam mulia yang ada, suci. Di situ dikatakan hidup mereka bersih, ya. Tidak lagi mereka dikuasai dengan segala dosa dan kesalahan yang ada. Bahkan juga saya katakan mereka adil untuk di dalam bersikap, tidak melakukan sebuah kecurangan-kecurangan di dalam kehidupan ini. Mereka akan memperlakukan sesamanya itu dengan seadil-adilnya, tidak memandang siapapun di depan mata mereka, baik mereka yang ada dari golongan yang terendah, golongan tertinggi, status sosial yang memang berbeda, yang rendah dan juga tertinggi, bahkan juga mereka yang berasal dari suku agama berbeda. Mereka harus tetap menyatakan keadilan di dalam kehidupan mereka, supaya apa yang mereka lakukan dengan menghadapi ajaran-ajaran sesat, seperti juga dihimbaukan di dalam ayat 9, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, lakukanlah itu. Nah, dengan sikap-sikap yang mereka akan lakukan seperti itu akan terlihat perbedaan, ya, dengan orang-orang yang melakukan pengajaran yang sesat. Orang-orang yang melakukan pengajaran yang sesat tentu hidupnya juga akan sesat. Tindak tanduknya akan membawa kesesatan, perkataannya akan membawa kesesatan. Begitu juga dalam pikirannya akan membawa kesesatan. Seperti lawan tadi dari kebenaran, keadilan, suci, dan mulia. Kehadiran orang-orang di dalam ajaran yang sesat itu menjadi bumerang bagi banyak orang, menjadi batu sandungan banyak orang, karena kehidupan mereka penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan segala ketidakbenaran, kecurangan di dalam diri mereka. Nah, kalau mereka sendiri sebagai pengikut-pengikut Tuhan, hidup mereka, tindak tanduk mereka, pikiran mereka itu berbeda dengan pengajar-pengajar sesat, tentunya dunia akan melihat, orang-orang sekitar akan melihat, dan bisa juga membandingkan bahwa yang benar, ajaran yang benar adalah ajaran dari Kristus. Karena kenapa? Karena ajaran dari Kristus sudah diperlihatkan dari setiap pengikut-pengikutnya dalam tindak tanduk yang ada yang membawa keselamatan. Berbeda ketika mereka melihat, membandingkan dengan orang-orang yang melakukan pengajaran yang sesat, yang penuh dengan segala kejahatan. Oleh karena itu, Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat Filipi, tetaplah menuruti apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Bahkan ada situ disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di dalam ayatnya yang ke-9. Di sana disampaikan kalimat yang terakhir, kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara.
Ya, di situ dikatakan, lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah memberi damai sejahtera dan akan menyertai kamu. Ketika kita melakukan, memiliki pikiran yang positif, benar, adil, mulia, suci, dan sebagainya, maka di sini kita lihat kita akan mengalami hidup damai sejahtera. Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan akan terus menjaga diri kita untuk kita tidak mengalami kekalahan dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat, asalkan kita mampu untuk hidup memiliki pikiran positif sampai kepada tindak tanduk kita dalam melakukan hal-hal yang positif. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pelajaran kita pada saat ini, mari mulai saat ini milikilah pikiran-pikiran yang positif ketika menghadapi orang-orang yang kita jumpai dalam ketidakbenaran, dalam kejahatan, di dalam dosa-dosa mereka yang ada. Tunjukkan bahwa kita berbeda dari mereka semuanya. Jadi bagi kita yang sekarang ini juga belum menyadari di dalam diri kita masih memiliki pikiran-pikiran jahat, rancangan-rancangan jahat di dalam pikiran, di dalam hati dan tindak tanduk kita, tinggalkan semuanya itu, karena kita tidak akan mengalami damai sejahtera dan Tuhan tidak akan menyertai hidup kita dalam arti melindungi kita. Percayalah apa yang telah dilakukan Rasul Paulus dan rasul-rasul lain dan pengikut-pengikut yang setia, ketika mereka kuat menghadapi setiap kejahatan dalam dunia ini, termasuk ajaran-ajaran sesat. Kita belajar bersama, tinggalkan semua kejahatan, kembalilah untuk hidup serupa dengan Kristus. Itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ibadah yang sejati adalah persembahan yang hidup, yang mana kita harus mulai selalu berproses untuk serupa seperti Allah dalam hal sifat-sifat karakternya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehadiran mulia dan suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Berkati kami Tuhan. Memang benar bahwa kami terkadang lupa dan abai bahwa di dalam diri kami harus mengisi pikiran, hati, dan melakukan tindak tanduk di dalam setiap tindakan kami Tuhan, hal-hal yang positif, hal yang benar, supaya terlihat di tengah-tengah orang banyak di sekitar kami bahwa kami memang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang berbeda dengan anak-anak dunia yang masih hidup di dalam kejahatan, hidup dalam kebohongan, hidup sebagai tipu muslihat, hidup di dalam caci maki, hidup dalam mengumpat, hidup di dalam segala sesuatu yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan kuasai kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Ketika pun kami sudah mulai jatuh dalam dosa, Tuhan tegur kami, nasihati kami supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena kami sudah memiliki cap sebagai anak Tuhan. Tetapi kami menjadi berkat bagi mereka, sehingga banyak orang-orang diselamatkan dalam dunia ini dengan mengikuti contoh teladan dari sikap tindakan yang kami lakukan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk gereja kami Immanuel Bung Karno Mataram. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, orang tua, anak-anak, biar hubungan damai sejahtera sentosa menyertai kami semua. Kami tetap dikuatkan hidup dalam kasih persaudaraan orang tua dan saudara, dan juga dengan anak-anak yang ada. Begitu juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, Tuhan berkati, pelayan kami Tuhan berkati, pergumulan kami Tuhan kuatkan kami, supaya kami terus bersandar dan juga berharap kepadamu Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Berkati orang-orang sekeliling kami, teman-teman kami, sahabat kami, di dalam kehidupan kami bekerja bersama dengan mereka setiap hari Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Biarlah suasana dan pekerjaan kami aman dan penuh sukacita. Kami tidak mendatangkan suatu batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi mereka dengan saling menghargai dan saling menghormati. Kami juga berdoa untuk juga bangsa Indonesia kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, bahkan juga untuk MPR, DPR, dan semua yang menteri-menteri yang ada, KPK sampai TNI dan Polri semuanya. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, sampai pun di wali kota, gubernur, bupati, dan tingkat RT. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati mereka semuanya, agar supaya mereka juga mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan segala
kepemimpinan dengan baik berdasarkan takut akan Tuhan. Dan biar apa yang mereka lakukan Tuhan berkati, ada kemajuan bagi bangsa kami, ada damai sejahtera bagi bangsa kami. Setiap tantangan, cobaan apapun juga kuatkan pemimpin kami dan lindungi mereka dalam kehidupan pekerjaan dan keluarga mereka. Dan bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, sadarkan mereka dan biar mereka sadar. Tetapi ketika mereka hidup di dalam kebebalan, mereka tidak mau sadar, Tuhanlah yang tegur dan nasihati mereka supaya mereka tidak hidup dalam kebinasaan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Apa yang kami untuk Indonesia damai sejahtera terjadi dan hadir untuk juga bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, pimpin dan kuasai kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan dalam kehendak kami, tetapi kami berjalan bersama dengan kehendak Tuhan. Inilah segala doa kami Tuhan, kami serahkan doa ini kepada Tuhan Yesus, yang pernah juga mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, dan biarlah berkat Tuhan hadir untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa, kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.